Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma aslih umura sya'bina ya rabbal alamin. Wansurna wal madlumina fi baladina hadha wa fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang maha indah dan mulia, Allah perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin dan rakyat kita serta bangsa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dan setiap orang yang terzalimi di setiap tempat, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan dengan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu dalam kitab Wabilus Sayyib. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim dan guru-guru beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan ulama-ulama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga bangsa kita dan berikan nikmat, aman, dan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga bangsa ini dari segala keburukan dan makar serta hal-hal yang negatif. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam pasal yang baru, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna mathala dhalika mathalu rajulin kharaja al-adu fi ithrihi sira'a hatta idha ata ala hisni hasin farza nafsahu minhum kadhalika al-abdu dari Nabi SAW bersabda, wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a hatta idha ata ala hisni hasin fa ahraza nafsu minhum kadhalika al-abdu la yuhrizu nafsahu min asyaitan illa bidzikrillah. yang artinya sebagai ini hadis, dan aku memerintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perumpamaan orang yang berzikir itu seperti orang yang dikejar oleh musuh dari belakangnya,
dengan sangat cepat. Kharajal adu fi atharihi sira'a, dia dikejar oleh musuhnya sangat cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasin, sampai ketika ia mendatangi benteng yang sangat kokoh, fa'ahraza nafsahu minhum, maka ia dibentengi dengan baik sehingga ia bisa menjaga dirinya dari mereka. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah, dan begitulah seorang hamba, dia tidak bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya, membentengi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir. Makanya seringkali kita mendengar istilah zikir itu benteng. Nah ini pernah tahu ada buku Hisnul Muslim, Hisn, yang isinya adalah doa dan zikir. Hisnul Muslim itu artinya benteng seorang muslim, benteng seorang muslim. Jadi aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah, karena perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuhnya, dan musuhnya mengejar dari belakang dengan sangat cepat, tapi akhirnya ini orang berhasil sampai ke bentengnya yang kokoh, lalu dia bisa menjaga dirinya dari kejaran musuh-musuhnya tersebut. Maka begitulah seorang hamba, dia tidak bisa membentengi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khislah, al-wahidah lakana haqiqan bil abdi alla yaftur lisanuhu alla yaftur lisanuhu min dzikrillahi azza wa jalla. Kalau tidak ada keutamaan, kalau tidak ada keuntungan dari berzikir kecuali satu poin ini saja, maka jelas bahwa seorang hamba hendaknya tidak pernah merasa lelah dari berzikir kepada Allah. Lisannya tidak boleh lemah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya nggak boleh lemah, nggak boleh merasa lelah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak ada keutamaan kecuali ini, bahwa zikir itu benteng dari syaitan, dan kita nggak akan bisa lolos dari godaan syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah, maka kita semua nggak boleh capek berzikir itu, nggak boleh lupa berzikir, nggak boleh ngelewatin zikir pagi atau zikir petang, nggak lupa berzikir ketika keluar rumah atau masuk ke dalam rumah, nggak lupa berzikir ketika masuk kamar mandi, dan lain seterusnya. Wa an la yazalu lahijan bi dzikrihi fa innahu la yuhrizu nafsahu min adui ila bi dzikr. Dan ia senantiasa, jadi ia senantiasa berzikir, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari musuhnya itu syaitan kecuali zikrullah, kecuali zikrullah. Jadi nggak ada yang bisa membentengi kita dari syaitan kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Yang lain nggak bisa. Sebagaimana hadis di atas. Jadi ini dalam hadis loh, ini bukan analisa pakar, bukan analisa sosok atau tokoh. Ini dalam hadis, nggak bisa selamat dari syaitan kecuali dengan zikir. Begitu kita nggak berzikir,
maka kita nggak selamat. Makanya walidkhulu alaihi al-adu illa min babil ghaflah. Musuh itu tidak akan masuk ke kita atau kepada seseorang kecuali dari pintu yang bernama apa? Kelalaian, lalai dalam berpikir. Itu. Jadi begitu kita lalai dalam zikir pagi, kejadian pagi diserang. Kita lalai zikir petang, zikir sore, malam, itu ancaman besar bagi kita. Kita lalai berzikir ketika keluar rumah, ada aja kejadian di luar rumah. Dan kejadian luar rumah tuh bukan kecelakaan ya, atau karena bisa jadi nggak ada kecelakaan. Bisa jadi kita dapat kenikmatan di saat kita keluar rumah, tapi kita terjebak oleh syaitan. Akhirnya kenikmatan membuat kita jadi arogan, jadi sombong, jadi rusak hati kita. Jadi bukan hanya sekedar enggak, gue puluhan tahun keluar rumah nggak pernah zikir, baik-baik aja. Kata siapa baik-baik saja? Hidup itu kan bukan hanya dinilai secara materi. Hidup itu bukan hanya dinilai secara materi. Kecuali kalau kita mendengar kita materialisme, ikut paham materialisme, ya semua dinilai materi. Hidup itu kan ada ruh, ada jiwa, ada hati. Oke, secara materi kita baik-baik saja, tapi secara jiwa rusak hati kita. Ya, so. Fahuwa yarsudu. Jadi syaitan itu senantiasa mengamati kita, kata para ulama, mengamati, mengintai kita. Kita tuh di bawah radar dia. Fa'idha wafila wa wathaba alaihi waftarasahu wa idha dhakara Allah inkhanasa aduwullahi wa tasawara wa nuqama hatta yakunu kalwasab. Kalau dia lalai, kalau seseorang itu lalai dan lupa mengingat Allah SWT, maka yang terjadi apa? Yang terjadi, syaitan akan menerkamnya. Jadi diserang dan digoda, dipengaruhi. Dan apabila ia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, syaitan akan mundur dan menjadi lemah seperti al-wasa'. Wasa' itu jadi kecil seperti burung kecil gitu, usfur gitu, yang nggak akan mengganggu gitu. Maka dzubab, atau seperti lalat gitu, atau seperti lalat. Walihada summiya al-waswasil khannas. Makanya syaitan itu dinamakan al-waswas al-khannas dalam surat apa? An-Nas, min syarril waswasil khannas. Jadi al-waswas al-khannas itu nama syaitan. Al-waswas al-khannas adalah nama syaitan. Syaitan itu juga dinamakan al-waswas al-khannas. Apa ini al-waswas al-khannas? Atau kenapa dinamakan al-waswas al-khannas? Al-ay yuwaswisu fi sudur fa idza dzukirallah khanas. Ay kaffa wa anqabad. Dinamakan waswas al-khannas karena syaitan itu menggoda dalam hati, memberikan waswas di dalam hati, memberikan keraguan-raguan, waswas atau menggoda dalam hati. Fa idza dzukirallah,
Namun jika Allah diingat, Allah diingat, orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mundur gitu loh. Berhenti dari perbuatannya dan balik kanan, mundur gitu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas mengatakan syaitan itu berada di tengah-tengah hati anak cucu Adam. Ketika manusia itu lupa dan lalai, syaitan akan menjadikan dia was-was, dia akan diserang, digoda dalam hatinya, dibuat was-was, kasih was-was, dibisikkan hal-hal yang buruk dan seterusnya. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسْ. Begitu manusia itu ingat sama Allah, maka mundur, dia akan bersembunyi, dia berhenti. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pesan besar bagi kita bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi musuh kita yang sangat nyata, itu syaitan, hanya bisa dengan zikir, gak bisa dengan yang lain. Sistem pengamanan rumahku oke kok Pak Ustadz, security, ya gak bisa. Syaitan itu bukan maling, hadirin. Ini makhluk tuh jangan pernah meremehkan dia. Pilot projectnya menggoda manusia, berhasil atau gagal? Berhasil. Dan yang digoda siapa? Nabi Adam, hadirin. Itu berhasil. Dan kalau ditarik dari pilot projectnya sampai hari ini, berapa tahun pengalaman syaitan dalam menggoda manusia, dan dia udah berhadapan dengan seluruh manusia-manusia terbaik. Jadi kalau ngeliat kita mah ya lucu-lucu, hadirin lah. Aduh, mereka udah ngadepin manusia-manusia terbaik, udah goda sana goda sini, udah menghadapi keluarga para nabi. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan Qabil Habil, kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Nabi Yakub, kita tahu apa yang terjadi dengan salah satu anaknya Nabi Nuh. Itu perbuatan siapa, hadirin sekalian? Jadi kalau tenang, gue bisa jaga diri, aduh, dia nggak ngerti dia beradab sama siapa. Makanya coba renungkan deh, di masyarakat tuh, kalau ada orang bilang, udah nggak usah khawatir mah, aku bisa jaga diri, biasanya kejadian. Karena syaitan nggak bisa dihadapi dengan kemampuan pribadi. Sama begitu. Aku bukan anak kecil lagi, aku tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya kejadian, gitu loh. Kejadian. Karena hidup itu bukan sebatas tahu mana yang baik, mana yang buruk, hadirin. Itu poin. Hidup itu taufik dari Allah. Bukan tentang aku tahu mana yang baik, mana. Semua orang yang berzina di Indonesia lah, yang berpendidikan, yang punya latar belakang agama misalnya, atau secara umum itu tahu zina itu haram, tahu dia ini nggak boleh. Ini bukan tentang itu.
Semua kita tahu penjarahan itu nggak boleh, haram, tapi terjadi. Jadi hadis nggak bisa ada orang, percayalah sama aku tuh udah tahu loh kok mana yang baik mana yang baik. Bukan begitu solusinya. Itu menunjukkan Anda nggak ngerti Anda berhadapan dengan siapa. Musuh Anda tuh tidak bisa dihadapi dengan cara demikian. Musuh Anda hanya bisa dihadapi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu berdampak pada kehidupan seseorang, sikap seseorang, lisan seseorang, dan lain-lain. Gitu, nggak bisa. Jadi ini hal yang sering kali kita ini kan, aku kan bukan anak kecil lagi. Iya, ngerti. Ya digoda syaitan juga bukan anak kecil. Nabi Adam waktu digoda syaitan juga bukan anak kecil. Anaknya Nabi Adam juga bukan anak kecil. Gitu lah. Itu. Kakak tertuanya Nabi Yusuf juga bukan anak kecil. Justru Nabi Yusuf yang paling kecil bersama Benyamin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu sebuah argumentasi yang nggak ngerti peta, yang nggak ngerti dia sedang berhadapan dengan siapa. Gitu poin. Aku kan wanita terhormat, nggak mungkin lah. Ada tuh apa lupa atau belum pernah baca kisah Nabi Yusuf digoda sama istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz bukan wanita terhormat itu. Istri Al-Aziz itu wanita yang sangat terhormat, tapi termakan. Karena memang gak bisa ngadepin syaitan dengan kemampuan kita, atau kecerdasan kita, atau logika kita, atau wawasan kita, atau pengalaman kita. Ini musuh hanya bisa dihadapi dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan itu yang kita baca dalam surat An-Nas. Dan surat An-Nas salah satu surat yang kita baca tiap hari. Tapi berapa persen dan berapa banyak dari kita mentadaburi surat ini? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang menyerang ketika kita lalai dan mundur ketika kita ingat sama Allah. Itu al-waswasil khannas, nyerang ketika kita lalai berzikir dan mundur ketika kita berzikir. Selalu demikian hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Marilah kita ini, dan justru hadirin sekalian, semakin manusia mengandalkan dirinya, kepintarannya, semakin mudah dikelabui oleh syaitan. Manusia itu kan penyakitnya gitu, semakin dia mengandalkan dirinya, semakin besar peluangnya dia lalai gitu. Selalu begitu. Semakin dia nggak mengandalkan dirinya dan bertawakal kepada Allah, semakin besar keberhasilannya atau angka keberhasilannya. Itu manusia. Semakin dia ngandalkan dirinya, saya kan ini, pokoknya kalau udah bicara saya kan ini, saya itu, saya ini, kemungkinan dia lalai semakin besar dan dia akan jatuh. Tapi kalau dia merendah, dia nggak mengandalkan dirinya, dia andalkan kekuatan Allah, lalu dia mau mendengar masukan, nasihat, maka dia akan terus berkembang dan dia akan berhasil. Hidup kan selalu demikian. Karena sekali lagi menghadapi syaitan nggak bisa pakai saya. Selesai. Ini musuh jagonya minta ampun. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan ingatlah selalu nama dan sifat Allah dan baca Al-Quranul Karim.
dekat dengan Al-Quran. Makanya setiap hari harus ada wirid, dan setiap hari harus ada ayat yang kita baca, walaupun sedikit. Itu penting. Kalau tadabburi, renungkan, itu penjagaan di hari tersebut. Allah Ta'ala misal, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim, para ulama, ustaz, serta keluarga, tim, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan menolong kaum muslimin yang sedang terzalimi, khususnya di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam mengenai LDM, long distance marriage? Karena saya sedang ta'aruf dengan seseorang ikhwan yang sedang bekerja di Australia, kemudian beliau masih 2 tahunan kerja di sana, dan mungkin dalam setahun hanya 1 atau 2 kali ke Indonesia untuk agama, suku, dan pendidikan. Insya Allah kami sekufu. Hanya saja di sana beliau tidak selalu sholat di masjid karena kedua jarak kosan dan tempat kerjanya jauh sekali dari masjid. Saya cukup khawatir ini menjadi kebiasaan. Tapi untuk sholat Jumat, alhamdulillah beliau selalu bisa mengusahakan ke masjid, dan beliau juga masih rutin kajian online. Jujur saya masih keberatan dengan LDM, apalagi penantian saya terkait jodoh ini sudah cukup panjang. Tapi di sisi lain saya masih ingin lanjut karena beliau mau terima saya dengan usia saya sudah 32 tahun, sedangkan usia beliau 31 tahun. Selain itu juga beliau mau terima kondisi saya yang sedang tidak bekerja di kantor dikarenakan saya sedang merawat ayah saya yang sudah sakit, sudah 4 bulan tidak bisa jalan. Mohon nasihat dan ilmunya Ustaz. Apakah sebaiknya saya harus melanjutkan atau mundur saja? Saya sudah istikharah tapi masih bingung banget, dan mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan ayah saya supaya bisa jalan lagi, bisa sholat di masjid lagi, dan bisa beribadah lain yang dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wafaqahullah lima yuhibbu yarda. Nasallallahu azim wa nashfiyahu shifaan ajila. Dan mohon doanya semoga Allah memberikan saya jodoh yang saleh, yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum, barakallahu wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, idealis penting, tapi realistis juga sangat diperlukan dalam mengambil keputusan besar. Long distance marriage tidak ideal, khususnya jika dilakukan di waktu yang cukup lama. Tapi bukannya tidak boleh, dan bagi beberapa kasus bisa dipertimbangkan. Dan Allah Ta'ala misawab, saya rasa di kasus ini jika gambarannya seperti tadi bisa dipertimbangkan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, beliau menyampaikan kemungkinan beliau masih 2 tahun lagi kerja di sana. Jadi masih 2 tahun, waktu yang cepat. Walaupun idealnya di tahun-tahun pertama bersama, tapi 2 tahun masih terukur lah. Lalu yang berikutnya, usia penanya sudah 32 tahun, dan usia laki-laki 31 tahun. Artinya banyak laki-laki itu tidak mau dengan wanita di usia tersebut. Jadi nggak mudah dapat laki-laki seperti ini. Banyak laki-laki, saya nggak katakan semua ya, tapi banyak laki-laki kan nyari yang lebih muda dan seterusnya, dengan pertimbangan tentu saja masing-masing. Lalu juga kondisi penanya sedang merawat ayah yang sudah sakit 4 bulan tidak bisa jalan. Itu juga beliau mau terima. Artinya profil cukup menarik lah. Jadi, dan kita juga punya keterbatasan gitu loh. Kita punya keterbatasan. Jadi belum tentu kalau suami kita ada di tanah air, kita bisa leluasa untuk merawat ayah. Bisa jadi ini memang win-win yang Allah berikan kepada kita untuk sementara waktu. Jadi walaupun hanya berdasarkan
poin-poin di atas belum cukup untuk memutuskan diterima atau tidak, atau menikah atau tidak. Tapi kendala yang disampaikan Allah Ta'ala misal masih bisa ditoleransikan. Tinggal dilihat faktor-faktor utama lainnya seperti kebutuhan, lalu bagaimana sosok laki-laki ini, lalu bagaimana karakternya dan lain sebagainya, bagaimana dari keluarga yang baik-baik atau tidak, dan semua coba dicek, dan kalau semuanya oke, kendalanya cuma ini, maka sekali lagi mencari laki-laki yang baik itu susah pada hari ini. Sebagaimana mencari wanita baik pun juga susah. Tapi karena konteksnya ini wanita, mencari laki-laki yang baik, lalu bisa mimpin, lalu cocok dengan kita, itu susah, sangat sulit. Karena suka bidimiah, manusia seperti 100 unta, susah cari yang cocok. Jadi kalau yang cocok ada di hadapan mata kita, kendalanya adalah long distance marriage selama 2 tahun kurang lebih, maka saya rasa ini masih realistis, masih terukur, dan bisa diperjuangkan. Tapi tentu saja kembali kepada masing-masing pihak. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Ustaz dan kita semua, amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki suami yang sekarang ini pelit sekali, sampai saya mau minta uang untuk jajan saya sendiri saja tidak diberikan dengan alasan saya boros, padahal uang suami saya ada banyak, saya lihat sendiri cash dan di ATM-nya. Sedangkan kalau buat orang tuanya dia berikan banyak dan tanpa embel-embel apapun. Bagaimana cara atau adakah kiat khusus menghadapi suami yang pelit ini? Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala bisawab, kiat yang terbaik jangan bergantung dengan suami. Jangan bergantung dengan suami. Selama kebutuhan primer kita terpenuhi, ya sudah. Apalagi untuk jajan kan ini. Dan pada jajan olahraga aja ibu sekalian, gitu. Tapi olahraga harus bayar juga Ustaz. Ya ini olahraga yang gratisan lah, gitu. Puasa gitu, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Jadi jangan bergantung sama suami. Dan bisa jadi kita memang boros, bisa jadi, Allah Ta'ala alam. Jadi cuma evaluasi diri. Kalau kita nggak boros dan kita udah terukur tapi tetap divonis boros, ya nggak masalah. Kan kita melakukan sesuatu bukan secara mutlak mencari ridho suami, kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama jangan bergantung sama, jangan bertawakal sama suami. Yang kedua, penuhi hak suami, Dan yang ketiga, semoga ini masalahnya tentang waktu dan kepercayaan. Kenapa? Karena insya Allah suami kita nggak pelit. Buktinya sama orang tuanya dikasih, orang tuanya diberikan banyak dan tanpa embel-embel apapun. Itu kalau orang pelit kan sama semuanya pelit biasanya. Ini enggak, ini ada unsur lain. Tapi kita juga jangan baper gitu loh. Jadi dia nggak percaya sama aku, Ustaz. Nggak usah berpikir demikian. Kenapa nggak kita berpikir positif? Alhamdulillah suami saya nggak pelit. Karena kalau pelit sama orang tuanya juga diperlakukan seperti itu. Sehingga coba tegakkan diagnosis yang lebih tajam. Karena kemungkinan besar nggak demikian. Mungkin ada sesuatu di kita yang suami kita tuh jadi ketat sama kita. Coba evaluasi itu. Kalau udah tegak diagnosa, perbaiki, lalu tawakal Allah. Sekali lagi, tapi secara umum kalau kita tidak bergantung sama suami, kita bergantung kepada Allah, lalu kita ridho dengan apa yang suami berikan, lalu kita syukuri walaupun dikasih sedikit segala macam, jangan nggak lupa bilang terima kasih, nggak lupa bilang jazakallah khairan,
lalu kita penuhi seluruh hak suami semaksimal mungkin, insya Allah ke depan berubah. Sekali lagi, jangan bergantung sama suami, hati kita yang bergantung, lalu syukuri yang beliau kasih, walaupun sedikit, walaupun mungkin agak kurang, syukuri aja, lalu di manage gimana cukup gitu loh. Yang ketiga fokus pada kinerja kita dan penuhi hak suami. Insya Allah tinggal nunggu waktu, karena beliau baik dengan orang tua. Dan kenapa suami kita baik sama orang tua? Karena orang tua punya atau suami kita punya hutang budi dan hutang jasa yang nggak mungkin dibalas, kan gitu. Ya udah, istri kasih hutang budi aja sama suami, kasih hutang jasa kepada suami, dan pada satu titik nanti suami akan berubah dan totalitas dengan kita. Allah Ta'ala misal. Dan kita nggak perlu kepoin uang suami saya banyak dan nggak usah, hadirin. Dan ini menunjukkan bahwa rizki itu emang beda, rizki itu unik, hadirin. Gitu. Jadi kalau rizki kita Allah takdirkan rizki kita nih, hari ini makan nasi telur ceplok gitu lah. Jadi walaupun suami kita punya uang untuk membelikan kita Wagyu A5, tetap aja rezeki kita nasi telur ceplok gitu. Nah kita tuh fokus, ya kan dia punya fulus banyak, jangan berpikir itu, ini rezeki kita segitu gitu. Sama kayak misalnya, pernah nggak hadir sekalian karena kesibukan atau apa lupa makan? Jadi pernah nggak sih suatu hari tuh kita dari pagi pengen makan siang sesuatu gitu, dan harganya mungkin nggak murah, walaupun bukan nggak terlalu mahal juga, ya ini lumayan lah. Dan kita punya uang untuk itu, kita punya uang dan kita pengen banget makan itu, tapi pada akhirnya kita nggak makan siang sama sekali. Kenapa? Nggak ada waktu, ada urusan yang membuat kita terdistract, atau ada kecelakaan berkaitan dengan teman kita atau berkaitan dengan keluarga kita, kalau kita fokus dan akhirnya sampai jam 6 kita merasa lapar, oh iya saya belum makan ya. Jadi uang ada, keinginan ada, tapi karena rezeki kita hari itu bukan itu, nggak dikasih sama Allah. Jadi emang hari itu Allah takdirkan kita nggak makan siang, walaupun uang ada. Kita nggak usah bicara uang suami, uang kita nih, uang ada, keinginan ada, harusnya kan ada keinginan, ada uang, dapat dong. Ternyata nggak juga, hidup nggak sesimpel itu, apalagi uang suami gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kita pikirin, uang kita aja belum tentu kita dapat, apalagi uang suami. Jadi nggak usah, uang suamiku tuh banyak loh, aku udah investigasi, aku udah buka-buka dompetnya, ada berangkas lagi Pak Ustadz gitu, belum lagi yang ada di bawah kasur, di bawah bantal. Ngapain di bawah bantal dibuka-buka gitu. Jadi itu bukan urusan kita, itu urusan suami kita dan hartanya gitu, dan bukan harta kita. Jadi yang bukan harta kita nggak usah terlalu dikepoin. Kita punya harta aja ribet di hari kiamat nanti kalau kita nggak benar-benar menggunakan dengan, apalagi bukan harta kita. Itu kan harta suami, bukan harta kita. Jadi nggak usah terlalu dipikirin hartanya banyak segala macam. Karena kalau Allah takdirkan kita hari itu nggak jajan, dia nggak jajan. Kalaupun suami banyak. Sebagaimana tadi. Pernah ngalamin gitu-gitu nggak sih? Pernah kan, sering nggak banget. Atau hal simpel lah. Aduh enak banget nih makan bakso siang ini, atau enak banget kan makan di sana, ternyata bos manggil. Udah gitu diomelin pula. Terus suruh revisi pekerjaan kita, jadi wala bakso wala makan siang, gak ada apapun, yang ada kita ngerjain segala macam, padahal uang ada dan keinginan ada. Jadi hidup itu nggak sesederhana, aku pengen ini, suamiku banyak uang, masa aku nggak dapat? Ya itu terlalu jauh, yang dekat aja kita belum tentu dapat. Itu poin. Atau kita punya keinginan, kita punya uang kita banyak, begitu pergi ke tempat makannya tutup, tutup gitu. Ya udah nggak makan itu, udah makan yang lain. Ada banyak banget
contoh dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala bisa. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim beserta para ulama dan amin dan alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah balas beribu kebaikan untuk Ustaz dan keluarga serta seluruh tim yang andil dalam penyebaran dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima apa yang kita lakukan, dan semoga Allah jaga bangsa kita dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya adalah seorang ibu dari satu anak. Usia pernikahan saya sudah hampir 5 tahun. Qadarullah sampai saat ini saya masih tinggal di rumah orang tua saya bersama anak dan suami yang bekerja di luar kota. Sebenarnya ini sangat panjang Ustaz untuk dijabarkan. Hanya saya coba untuk mempersingkat sedikit. Ini sudah panjang loh. Ininya pertanyaannya, dan ini ya, semoga Allah mudahkan beliau ya. Coba persingkatnya seperti apa. Kalau sebelum menikah memang sudah ada akad di mana saya belum bisa ikut suami berpindah dikarenakan saya ada bisnis keluarga dan suatu hal yang berkaitan dengan keluarga, dan juga alhamdulillah saya dibesarkan oleh orang tua yang alhamdulillah memenuhi kebutuhan saya seutuhnya, dan ia tahu betul bagaimana kebutuhan saya. Namun sering berjalan pernikahan kami sering ada masalah perihal ini, entah itu masalah uang, perbedaan pendapat yang sebenarnya itu nggak perlu dijadikan masalah, tapi entah kenapa, mungkin karena dia belum bisa memenuhi kebutuhan saya jadi bisa berbuat demikian. Saya merasa serba salah untuk terus kesannya seperti menagih uang kepada dia, padahal seharusnya dia tahu apa yang wajib dia keluarkan. Belum lagi kalau sudah ada perdebatan karena dia belum kasih uang ke saya, pasti saya selalu disalahkan dan berujung pada mengungkit usaha bisnis keluarga saya dan ikut mengomentari hal itu. Bahkan sekali saya ingat betul dia menyuruh saya untuk ikut andil bekerja, jadi tahu bagaimana susah cari uang. Saya tinggal di rumah orang tua dengan biaya maintenance saya yang ditanggung dari bisnis keluarga saya, dan itu nggak terusik di pikirannya. Belum lagi kalau ada masalah pasti ujung-ujungnya tetap nyalain saya aja. Apa saja yang saya lakukan selalu salah di matanya. Dari awal kehamilan saya pernah ada masalah besar tentang perselingkuhan yang saya nggak bisa maafkan sebenarnya, tapi mengingat saya bangun pernikahan ini karena Allah dan saya harus bisa kasih kesempatan kalau memang dia betul mau berubah dari sikapnya. Jujur saya sedih Ustadz, sering terlintas di pikiran saya ingin untuk mengakhiri pernikahan ini. Saya hanya terpikir mental anak saya saja, tapi di sisi lain saya juga di sisi lain saya juga berhak untuk bahagia karena anak yang bahagia juga lahir dari ibu yang waras. Mohon nasihat Ustadz, karena jujur saya trauma dengan pernikahan. Di benak saya sebelumnya saya ingin menikah karena saya ingin mengabdi pada suami dan menjadi ibu seutuhnya di rumah dan bisa memberikan pengajaran dan kasih sayang yang full untuk anak-anak saya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah ladzi afani mimtanahu ya fadlan al-kathir min. Kesimpulannya nggak mudah memang dalam kondisi-kondisi seperti ini. Maka yang pertama, yakinlah bahwa jika kita bersabar dan beriman kepada Allah, maka ganjaran dan pahala dan keberkahannya akan besar. Walaupun hari ini kita belum tahu itu. Lalu yang kedua, jangan berpikir untuk bercerai kecuali sudah berupaya maksimal dan berikhtiar dan berjuang maksimal dan bermusyawarah dengan sosok-sosok yang mengenal kita, mengenal suami kita dan bijak gitu, punya ilmu dan bijak dan matang dalam berpikir. Musyawarahkan dengan mereka. Kalau bisa ada guru yang punya kapasitas ilmu dan matang ilmunya, itu lebih bagus lagi. Jadi walau tak bisa, perjuangkan dulu.
upayakan. Dan turunkan ekspektasi kita ke suami, lalu fokus mendidik anak kita. Dan menikah ingin mengabdi pada suami, ya mungkin itu juga diuji sama Allah. Nah, bisa nggak mengabdi dengan suami seperti ini? Walaupun sekali lagi setiap wanita yang baik mengharapkan laki-laki yang baik, namun proses orang tuh beda-beda. Kan belum tentu selamanya demikian. Coba terus diperjuangkan, terus didoakan, perbanyak istighfar, perbanyak sujud, perbanyak ibadah kepada Allah, dan fokus tanggalkan hak kita dan berikan hak suami. Maka insya Allah akan berikan hak kita tersebut, dan kita nggak akan hancur dalam kondisi seperti ini. Sebagaimana yang sabda Nabi SAW, kata beliau, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna allaha alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari. Lalu terus takarub, terus minta petunjuk, minta jalan keluar. Dan kalau butuh diskusi sama orang yang punya ilmu dan kebijaksanaan, lalu semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat pahala besar dalam bersabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati, menyayangi Imam Nawawi dan para ulama, dan semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, merahmati Ustadz, keluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga dengan bertanya, dan semoga Allah menjaga dan melindungi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya 4 bersaudara, saya anak pertama. Alhamdulillah Allah berikan saya orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, sangat perhatian kepada anaknya. Ini nikmat yang harus saya syukuri. Namun terkadang kasih sayangnya, perhatiannya yang over, jadi terkesan memanjakan anak-anaknya, dan anak-anaknya, khususnya adik-adik saya, jadi sangat manja ke orang tua saya. Bahkan sampai adik-adik saya pun sudah menikah. Sampai di titik ibu saya itu saking sayangnya, beliau sangat sayang ke adik saya yang ketiga. Sedikit-sedikit membela adik saya, salah pun adik saya juga dibela dengan cara halus di depan kita semua. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sebagai anak pertama? Terkadang hati ini kesal karena orang tua selalu membela adik saya. Saya sayang sama orang tua saya, tapi sempat terbesit di pikiran saya kalau saya tidak punya adik. Bismillah saya bisa totalitas untuk berbakti kepada orang tua, karena perlakuan saya ke orang tua saat hanya orang tua dengan perlakuan saya ke orang tua kalau ada adik saya sangat berbeda, dan itu orang tua juga tahu akan hal itu. Orang tua merasa kalau hanya sama saya baik banget sama mereka, kalau ada adik saya berubah 360 derajat dengan menunjukkan kekesalan terhadap orang. Kalau 360 derajat balik lagi bagus juga, ya gak sih? 360 derajat tuh dari atas 360 derajat ke atas lagi, jadi alhamdulillah bagus berarti. Ini 180 derajat maksudnya. Dengan menunjukkan kekesalan terhadap orang tua, khususnya ibu, apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Amin ya rabbal alamin. Bukan begitu cara ininya, gitu. Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua secara mutlak.
mau kita anak tunggal, mau punya ayah, kakak, mau punya adik, dan seterusnya. Mau kakak kita dibela terus, atau adik kita dibela terus, ataupun sebaliknya. Gak ada urusan. Kita diperintahkan berbakti kepada orang tua, apapun kondisi dunia kakak beradik kita. Dan kekeliruan orang tua bukan alasan kita durhaka, bukan. Kekeliruan orang tua justru membuat kita semakin semangat untuk berbakti dan menyelamatkan, bukan justru sebaliknya. Gara-gara adik saya nggak bisa senyum sama ibu, nah, tapi nggak baik sama ibu, itu durhaka, dosa besar. Walaupun alasannya ada adik, nggak bisa. Itu bukan alasan yang diterima di hari kiamat. Tetap berbuat baik, tetap berbakti, walaupun orang tua pilih kasih dan seterusnya. Itu bukan kotak kita, itu kotak orang tua. Dan penanya kan menjelaskan orang tua baik sama beliau, cuman mungkin sama adik lebih baik lagi. Ya sudah, syukuri kebaikan orang tua kepada kita, dan berikanlah bakti kita kepada orang tua. Dan jangan sampai kita kufur nikmat karena orang tua kita udah baik sama kita. Adapun orang tua lebih baik lagi ke adik atau membenarkan walaupun adik salah, itu sebuah kekeliruan atau kesalahan, tapi itu bukan halangan kita berbakti sama orang tua kita, atau bukan pembenaran kalau kita berbeda sikap dengan orang tua kita. Itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.